yang dilakukan meningkatkan takwanya. Salat, sujud kepada Allah, dalam sujudnya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Apa yang terjadi dari peningkatan takwa ayah ini? Dampaknya ke anak. Jadi investasi orang tua yang meningkatkan usahanya dengan takwa kepada Allah dibalas oleh Allah dengan sampainya rahmat Allah kepada anak. Turun. Ada yang masih kuliah, masih belajar. Al-Baqarah di ujung ayat 282. Ada enggak takwa hubungannya dengan ilmu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Duhai Anda yang masih ingin belajar, pengen dapat cepat ilmu, diberikan kemampuan mengingat yang luas, tipe nomor 5. Ada 4 tipe ingatan. 1, cepat ingat, lambat lupa. Bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Masalah. Baru disampaikan tadi 15 menit lalu, lupa lagi. 3, cepat ingat, lambat ingat, lambat lupa. Ingatnya lambat tapi lupanya lambat. Yang 4 ini musibah. Lambat ingat, cepat lupa. Lambat ingatnya, begitu ingat lupa. Dari tipe yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya itu utang kan ya. Ini bab ilmu, ada di bab ilmu, mau lupa susah itu. Gimana cara mendapatkan tingkat yang kelima ini? Turun ayat, wattaqullah, dan tingkatkanlah takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan pengetahuan bahkan yang belum kita ketahui. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lihat latar belakangnya. Non-muslim, masuk Islam, mu'allaf, belajar pada Nabi, berupaya meningkatkan takwa, terlihat oleh Nabi dipanggil, didoakan, buka sorbanmu, didoakan, pakai kembali, tak lupa setelah itu. Dan manhaj itu dibawa, diteruskan. Al-Imam Al-Bukhari meneruskan manhaj itu sampai mengurutkan dari 97 topik. Ada 97 tema dalam Al-Bukhari. Itu tema ketiganya kitabul ilmi. Tapi pembukanya kitabul iman. Bad'ul wahyi, kitabul iman, kemudian ke ilmu. Ketika iman naik, takwanya naik, ilmu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bawa kebahagiaan, kesuksesan, dagang pengen sukses, bisnis pengen sukses, sukses dan bahagia sekaligus. Karena ada yang sukses belum tentu bahagia, ada yang bahagia belum tentu sukses. Kalau sukses belum tentu bahagia, tadi saya sampaikan saat siang tadi dalam pertemuan Rakarnas, itu namanya fauz. Turunannya fauzi, faizah, fauzan, faizin. Kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faizah, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia secara makna. Bahagia belum tentu sukses, namanya fariha. Sifat untuk laki-lakinya farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang namanya farah, Farah Queen, Muhammad Farhan, itu diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, ibu pilih dah. Ibu pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kaya dan tenang, sukses, bahagia, itu bahasa Arabnya falah. Falahun. Kalau digenggam kesuksesan itu, kebahagiaan itu, dan tak ingin saya lepas, saya genggam, tambahkan hamzah di ilmu sharaf pada kata dasarnya. Falaha tambah hamzah jadi aflaha, genggam, kuat. Aflaha, yuflihu. Orangnya disebut muflih, jamaknya pakai un di ujungnya, muflihun. Kalau bekerja untuk mencapai kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan, maka ganti kata kerja, aflaha yuflihu. Kalau Anda tuflihu. Kalau jamak, Allah mengkhitab kita, meminta kita semua, jadilah orang sukses, orang bahagia, tuflihun.
Ya Allah, saya minta cara cepat supaya sukses dan bahagia. Turun ayat Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah supaya apa? Supaya kalian sukses apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dan supaya dengan profesi itu bahagia dibawa ke dalam hidupnya. Coba saya tanya ini. Al-Quran turunnya di mana? Udah, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Kita udah lama nih. Di Mekah ya? Mekah. Pertanyaan saya, saat Quran itu turun, orang-orang Mekah itu bahagia tidak? Sukses tidak? Maju tidak? Bandingkan dengan tetangganya, Romawi, Persia. Maju tidak orang-orang pada masa itu? Tinggalnya di bawah lembah, sampingnya bukit-bukit yang keras. Masyarakatnya disifati jahiliyah, sulit mendapatkan kebahagiaan. Yang ada seringkali konflik, bertikai, berkelahi, nantang orang, mabuk, zina, dan rata-rata profesional. Dulu kenapa disebut jahiliyah? Saya kasih gambaran saja. Mabuk, mabuk zaman jahiliyah itu yang pemula, yang prematur 5 kali dalam sehari. Yang pemula, kebayangkan yang profesional. Niki masih masuk Batu daerahnya. Saya tanya, kalau di Batu itu ada begal enggak? Ada enggak? Mudah-mudahan enggak ada ya, kan batunya banyak gitu. Jahiliyah bukan 1-2 orang, sekampung begal semua. Jadi terkenal, ada satu daerah, satu kota, orang sudah tahu itu kota begal. Cuma lewat dagangan tuh harus lewat situ. Kalau tidak setoran dibegal semuanya. Kampung begal, namanya Gifar. Orang yang dari kampung begal, dari Gifar, tambah al di depannya, ujungnya i, Al-Ghifari. Jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal tuh. Dulu pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Masuk Islam, mendapatkan kenikmatan, meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda bisa bayangkan, yang pemabuk jadi orang paling taat, yang pelit jadi orang paling dermawan.